Bismillah, kita lanjutkan kembali untuk video yang kedua. Di sini kita punya persamaan eksponen. Di sini persamaan eksponennya basisnya beda ya. Satunya basisnya 7 dan satunya basisnya 2. Jadi misalnya kita punya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Ya, maka di sini fx-nya kita buat sama dengan 0. Jadi kalau misalnya pangkatnya yang sama, kita buat sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita punya x kuadrat min 5x min 14 sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat ini pasti difaktorkan. Kita faktorkan, berarti x kuadratnya kita pecah menjadi x. Kemudian di sini ada min 14 ya. Berarti siapa dikali siapa yang hasilnya adalah min 14. Kemudian siapa ditambah siapa yang hasilnya adalah min 5. Ini bilangannya harus sama ya. Kita mulai dari perkaliannya dulu. 14 itu kan dari 7 dikali 2. Oke, berarti di sini juga 7 ditambah 2. Nah, bagaimana caranya 7 dan 2 ini supaya jadi min 5? Otomatis salah satunya harus negatif. Yang negatif pastinya itu yang 7. Karena ketika min 7 ditambah 2 hasilnya min 5. Jadi di sini juga min, ya bilangan negatif kali bilangan positif jadinya negatif 14. Gitu. Jadi kita punya bilangannya ada negatif 7 dan plus 2. Kemudian kita cari x-nya. Nanti x min 7 sama dengan 0 atau x plus 2 itu sama dengan 0. Kemudian di sini berarti x-nya sama dengan 7 atau x-nya sama dengan negatif 2. Jadi nilai x-nya adalah 7 atau negatif 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 12. Di sini kita punya persamaan eksponen, namun di sini basisnya dia di antara 0 dan 1. Jadi kalau misalnya dia persamaan eksponen tidak berpengaruh seperti di ketidaksamaan ya. Jadi eh, poinnya adalah ketika kita punya basis seperti ini, kita buat sama di antara ruas kiri dan ruas kanan. Yang tadinya kita punya setengah pangkat 2x min 6 sama dengan 1/8 pangkat min x plus 3. Nah, 1/8 ini kita ubah jadi setengah pangkat juga ya. 8 itu kan pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Berarti di sini kita ubah jadi setengah pangkat 3. Kemudian dikali min x plus 3. Nah, pangkatnya bisa kita ambil ya. Tapi sebelumnya kita kalikan dulu yang ini. Setengah pangkat 2x min 6 sama dengan setengah. Di sini menjadi pangkatnya min 3x ya. Jadi kalau 3 kali min 1 ya sama aja. Jadi min 3x plus 3 kali 3, 9. Karena basisnya sudah sama, bisa kita ambil pangkatnya. Fx sama dengan gx. Berarti 2x min 6 sama dengan min 3x plus 9. Kemudian ini 2x plus 3x ya. Trik pindah ruas. Min jadi plus. Min 9. Ini trik pindah ruas juga. Min jadi plus berarti plus 6. Berarti ini 5x sama dengan 6 tambah 9, 15. Berarti x sama dengan 15 dibagi 5. Berarti x-nya sama dengan 3. Lanjut ke soal nomor 13. Di soal nomor 13 ini kita punya bentuk persamaan eksponen dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi di sini kita punya 4 pangkat x ditambah 3 kali 2 pangkat x plus 2 sama dengan 0. Di sini kita ada 2 pangkat x ya di bagian sini. Nah, otomatis yang 4 pangkat x ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat juga. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi x ditambah 3 kali 2 pangkat x plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini 2 pangkat x dipangkatkan 2. Kita tukar ya biar kelihatan bentuk kuadratnya. Ditambah 3
kali 2 pangkat X plus 2 sama dengan 0. Nah, misal 2 pangkat X-nya ini sama dengan Y misalnya. Berarti di sini ketika kita bertemu dengan 2 pangkat X, ini bisa kita ubah jadi Y. Berarti Y kuadrat plus 3Y plus 2 itu sama dengan 0. Nah, kemudian karena kita bertemu dengan persamaan kuadrat, berarti kita faktorkan lagi ya. Kita cari nilai Y-nya. Berarti di sini kita punya Y, Y. Caranya sama seperti di nomor 12 tadi untuk mencari siapa yang ada di sini ya. Jadi, siapa yang kalau dikali itu hasilnya 2, kemudian ketika ditambah hasilnya 3. Berarti kan kita punya 2 dan 1 ya. Tandanya juga positif semua. Karena kalau misalnya dikali, 2 kali 1, 2. 2 tambah 1 hasilnya 3. Nah, di sini kita punya Y plus 2 sama dengan 0. Atau Y plus 1 sama dengan 0. Sehingga di sini Y-nya sama dengan negatif 2. Di sini Y-nya sama dengan negatif 1. Ya, trik pindah ruas. Nah, ingat tadi di sini kita punya permisalan kalau Y itu sama dengan 2 pangkat X. Berarti Y-nya kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Tadi hasil yang kita dapatkan ya. Berarti 2 pangkat X sama dengan negatif 2. Kemudian di sini 2 pangkat X sama dengan negatif 1. Ada atau tidak yang ketika 2 dipangkatkan X itu hasilnya negatif 2. Atau yang ketika 2 dipangkatkan dengan X hasilnya sama dengan negatif 1. Kan tidak ada ya. Jadi keduanya ini tidak memenuhi gitu. Karena tidak ada X yang bisa memenuhi 2 pangkat X. Sehingga hasilnya negatif 2 dan negatif 1 gitu. Jadi di soal ini jawabannya adalah tidak memiliki solusi. Karena keduanya tidak memenuhi. Bisa kita tulis tidak memiliki solusi nilai X gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 14. Nomor 14 kita masuk ke soal pertidaksamaan eksponen. Hati-hati pada tanda pertidaksamaannya ya, karena ketika basisnya itu bukan lebih dari 1, atau A-nya tidak lebih dari 1, dan dia berada di antara 0 dan 1, atau monoton turun, maka dia tandanya berubah untuk penyelesaiannya ya. Nah, kita cek dulu apakah nanti dia ini basisnya akan berubah atau tidak ya. Di sini kita punya 3 pangkat X plus 3 lebih dari sama dengan 81 pangkat X min 3. 3 pangkat X plus 3 lebih dari sama dengan, nah 81 kita ubah menjadi 3 pangkat. Kenapa 3 pangkat? Karena di sini di ruas kiri itu juga 3. Ya, 3 pangkat. Jadi sebelah kanan juga kita buat 3 pangkat. Nah, 81 ini kan 3 pangkat 4 ya. Berarti 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan X min 3. Berarti kita punya 3 pangkat X plus 3 lebih dari sama dengan 3 pangkat 4X min 12. Gitu. Nah, kalau sudah basisnya sama, maka kita bisa ambil pangkatnya. Karena basisnya di sini A lebih dari 1, berarti dia monoton naik. Kalau monoton naik, maka tandanya tidak perlu berubah. Ya. Kemudian berarti kita dapatkan X plus 3 lebih dari sama dengan 4X min 12. Kemudian kita kumpulkan yang bervariabel X min 4X. Trik pindah ruas ya. Lebih dari sama dengan min 12, trik pindah ruas lagi, berarti di sini min 3. X dikurangi 4X, berarti kita punya min 3X lebih dari sama dengan min 15. X, nah perhatikan di sini pembaginya, nanti ini akan didapatkan bilangan negatif ya pembaginya. Kedua-dua sama-sama dibagi negatif 3,
Berarti tandanya bakal lebih dari sama dengan lagi. Tapi kita ubah menjadi kurang dari sama dengan karena pembagi di kedua ruas itu adalah bilangan negatif. Jadi di sini yang tadinya lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan. Seperti itu ya. Nah, berarti di sini kita punya min 15 dibagi dengan min 3. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 5. Gitu. Jadi solusinya adalah X kurang dari sama dengan 5 untuk soal nomor 14. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sama ini masih bentuk pertidaksamaan ya. Jadi kita ubah dulu basis di kedua ruas agar menjadi basis yang sama. Di sini kita punya 1/5 pangkat X plus 7 lebih dari sama dengan 1/25 pangkat 2X min 1. Nah, jadi kedua ruas kita ubah basisnya menjadi sama-sama 1/5. Jadi di sini kita punya 1/5 pangkat 2 ya. Karena kalau 5 dipangkatkan 2 sebenarnya 25 ya. Dikalikan dengan 2X min 1. Kemudian kita lanjutkan 1/5 pangkat X plus 7 lebih dari sama dengan 1/5 pangkat 4X. Ingat dikalikan 1/1 min 2. Karena basisnya sudah sama, kita bisa ambil pangkatnya ya. X plus 7. Nah, perhatikan di sini. Basisnya itu berada di antara 0 dan 1. Maaf, ini nggak ada tanda sama dengannya harusnya ya. Jadi cukup lebih dari 0 di antara 0 dan 1. Nah, karena dia berada di antara 0 dan 1, berarti dia monoton turun. Oke, nah tadi monoton naik ya. Karena dia hanya lebih dari 1. Nah, sekarang kita punya monoton turun. Nah, kalau monoton turun, berarti tandanya berubah. Berarti di sini tandanya berubah menjadi kurang dari sama dengan 4X min 2. Berarti X dikurangi 4X kurang dari sama dengan min 2 min 7. Berarti min 3X kurang dari sama dengan min 9. Oke, jadi di sini kita punya X. Nah, karena di sini yang membagi nanti adalah bilangan negatif juga, berarti tandanya berubah lagi. Nah, di sini ya. Berarti min 9 dibagi negatif 3. Berarti X lebih dari sama dengan 3. Itu untuk penyelesaiannya ya. Kemudian lanjut lagi soal nomor 16. Di soal nomor 16, kita punya fx-nya itu sama dengan 3 pangkat X. Nah, di sini ada soalnya f2x dibagi fx min 1. Berarti setiap kita bertemu dengan x, kita ganti dengan 2x dan x min 1 ya. Kita bisa tuliskan seperti ini. F2x dibagi dengan fx min 1. Berarti karena fx tadi 3 pangkat x, berarti kalau f2x jadinya 3 pangkat 2x. Tuh ya. Kemudian di sini jadinya 3 pangkat x min 1. Nah, berarti kan di sini basisnya di sini kan sama. Berarti pangkatnya bisa dikurang 3 pangkat 2x min x min 1. Berarti
3 pangkat X min 1. Dan di sini dia semacam operasi eksponen ya, bentuk eksponen. Tetapi di sini dia ada fungsi lain terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pertanyaan dari soal ini ya. Lanjut ke nomor 17. Nah, nomor 17 ini sudah pernah Umi jelaskan ya. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan grafik, ya kalian nanti pilih saja di pilihannya. Kemudian kalian substitusi titik yang dia itu yang menjadi titik potong grafik dengan sumbu. Misalnya contohnya di sini ada 0,2 ya di sini ya. Misalnya Umi punya yang A itu adalah fx-nya itu sama dengan 2 pangkat X misalnya. Ya. Kemudian yang B pilihannya misalnya fx sama dengan 2 pangkat X plus 1. Yang C misalnya fx sama dengan 2 pangkat X min 1. Yang D misalnya fx sama dengan 2 pangkat X kuadrat misalnya. Nah, misalnya ini buat pilihan ini saja ya. Nah, dari titik ini tadi kita bisa cek. Nah, di sini ada titik X dan di sini titik Y ya. Selalu X dan Y. Berarti kalau misalnya kita substitusi ke sini, berarti kan kita punya X-nya 0 ya. Berarti F0 itu sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. F0 itu, ya jadi Fx itu sama dengan Y. Berarti ini sama dengan Y-nya. X-nya tadi 0, Y-nya 1. Padahal permintaan di grafik ini tadi, ketika X-nya 0, Y-nya 2 harusnya ya. Berarti bukan ini jawabannya. Kemudian yang ini, F0, kita substitusi 0 ke fungsinya, berarti 2 pangkat 0 ditambah 1 gitu ya. Berarti hasilnya berapa? 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berarti hasilnya adalah 2 gitu ya. 2 bener ya berarti. Karena yang di sini yang diminta adalah ketika 0, Y-nya 2. Bener nih. X-nya 0, Y-nya 2 gitu. Kalau sudah ketemu jawabannya ya sudah. Karena tidak mungkin ada 2 jawaban ya. Kalau misalnya belum ketemu nanti dilanjutkan ke soal yang C dan D. Kalau misalnya kita lanjutkan seperti ini caranya. F0 sama seperti tadi. Berarti di sini 2 pangkat 0 dikurang 1. Berarti 2 pangkat min 1 sama dengan setengah. Yang ini F0-nya berarti 2 pangkat 0 kuadrat gitu ya. Gimana tuh? Berarti sama dengan 2 pangkat 0 gitu ya. Sama dengan 1. Nah, jadi yang benar jawabannya yang D. Ya. Lanjut ke soal nomor 18. Jika besar sudut dalam Jika besar sudut adalah pi per 6 radian, berapakah nilainya dalam derajat? Ingat, pi itu nilainya adalah 180 derajat ya. Berarti ketika kita punya pi per 6, langsung saja 180 derajat dibagi 6. Berarti hasilnya adalah 30 derajat. Kemudian untuk soal nomor 19, besar sudutnya adalah 300 derajat. Maka besar sudut dalam radian adalah. Ingat waktu itu mengajarkan kalau misalnya dia dalam bentuk derajat ke radian, tinggal dibagi dengan 180 derajat ya. Berarti 300 dibagi 180 derajat, sampingnya tambahin pi, dikali pi gitu ya. Berarti kita sederhanakan sama-sama dibagi 10 ya. Kalau dibagi 10 kan tinggal dicoret ini ya. Berarti 30 per 18, 30, dan 18 sama-sama bisa dibagi 6. Berarti 5, ini 3 ya. 5 per 3 pi. Nah, lanjut lagi ke soal nomor 20.
Jika besar sudut adalah 3 pi radian, maka besar sudut dalam putaran adalah. Nah, ingat satu putaran itu adalah 360 derajat. Gitu, 360 derajat itu berarti sama dengan 2 pi. Berarti kalau pi itu hanya setengah putaran atau 180 derajat. Berarti di sini bisa kita kalikan dengan setengah putaran. 3 pi itu sama dengan 3 dikali setengah putaran. Berarti hasilnya adalah 3/2 putaran. Oke, cukup untuk soal nomor 11 sampai 20. Kita bertemu lagi di next video.